Balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Di video kali ini kita akan membahas kopi pastinya, karena ini adalah channel kopi, bukan channel jalan-jalan ya kan. Jadi di video kali ini kita akan membahas apa itu musuh dari kopi. Jadi musuh kopi itu dalam artian adalah faktor eksternal apa yang membuat kualitas kopi itu bisa menurun. Kualitas kopi dalam artian biji yang sudah di roasting, gimana cara penyimpanannya yang baik untuk menjaga kesegaran si kopi agar kalau kita menyeduh kopi tetap segar nih kopinya. Karena kesegaran kopi adalah faktor penting, faktor utama. Jangan nanti sampai kita menyalahkan kopinya karena kesalahan kita dalam penyimpanan yang tidak tepat gitu. Jadi penyimpanan kopi itu adalah penting, dan apa saja hal yang harus diperhatikan ketika kita menyimpan biji kopi yang sudah di roasting, atau ketika kita beli kopi bubuk atau kita beli biji kopi gara-gara kita salah menyimpan atau gara-gara kita nggak tahu gimana cara menjaga kesegarannya, terus kita bilang kopinya nggak enak. Nah, jadi ini yang bakalan kita bahas. Teman-teman, untuk informasi, biji kopi yang udah di roasting atau roast bean itu biasanya usianya bisa sampai 3-4 bulan setelah kita beli gitu ya. Setelah kita beli atau kita tengok nanti tanggal roastingnya, biasanya setelah di roasting itu biji kopi itu bisa bertahan 3-4 bulan kalau biji. Kalau kita belinya bubuk biasanya usianya lebih rendah sih, bisa, kalau ini menurut pengalaman lah ya, menurut pengalaman. Ketika kita beli kopi tapi sudah menjadi bubuk, sudah digiling ya, sudah di grind, usianya itu hanya sampai, kalau menurut pengalaman lah ya, ini menurutku 3-4 minggu aja sih, 1 bulanan gitu. Selebihnya ya pasti nggak terlalu fresh gitu. Jadi sebaiknya teman-teman beli biji kalau ada grinder di rumah, ada gilingan. Kalau nggak ya boleh buat ya kan. Yang pastinya ketika kita menyeduh kopi dari biji bukan dari bubuk, pasti kesegarannya itu lebih terjaga. Oke, yang pertama itu adalah yang harus kita perhatikan adalah suhu. Jadi kita harus menyimpan suhu. Jadi kita harus menyimpan kopi itu di suhu yang baik, dalam artian suhu ruangan. Kenapa? Karena ketika kita menyimpan kopi di suhu yang tinggi atau di suhu yang rendah, tapi pada umumnya nggak mungkin juga orang menyimpan kopi di kulkas ya. Nggak ada sih sepengetahuanku dia nyimpan biji kopi atau bubuk kopi di kulkas. Jadi kalau nyimpan kopi itu sebaiknya di suhu ruangan. Kenapa? Karena kalau ya di suhu tinggi ataupun di dekat kompor gitu, atau di sebelah yang panas-panas lah gitu kan, kopinya bakalan jamuran karena dia lembab di dalam. Jadi potensi si kopi untuk jamuran itu lebih tinggi. Jadi itu hal pertama, kita harus memperhatikan suhu kita menyimpan kopi itu di mana letaknya. Jadi sebaiknya di suhu ruangan. Oke, yang kedua adalah kelembapan. Jadi biji kopi itu harus kita perhatikan kelembapannya gitu. Kelembapan dalam artian menyimpan. Kita nggak boleh menyimpan kopi di tempat yang lembab. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi rasa dan aroma kopi itu bakalan berubah karena tempatnya lembab. Oke, yang ketiga itu adalah udara. Udara dalam artian kita harus menyimpan kopi di wadah yang kedap udara, nggak masuk udara sama sekali. Jadi biasanya itu kalaupun packingan seperti ini, dia pasti punya seal, punya pokoknya intinya udara nggak masuk ke dalam kedap udara. Kalau di rumah ataupun di bar, kita nyimpennya harus pakai toples atau kanister atau apapun itu yang bisa menyimpan kedap udara gitu. Jadi biasanya teman-teman di cafe punya toples masing-masing nih, atau kopinya taruh di packingan gini yang ada sealnya, jadi nggak masuk udara. Kalau istilahnya sih nanti ya bahasa sederhananya kopinya bisa masuk angin. Yang apapun katanya yang masuk angin nggak bagus ya kan. Kalau kita pun masuk angin, apalagi kan angin duduk, bisa kita masuk rumah sakit gara-gara masuk angin.
Begitu juga si kopi, jangan kita kasih angin masuk ke dalam. Karena itu bakalan bisa jadi apek baunya, bisa mempengaruhi aroma, bisa mempengaruhi rasa nanti ketika kita seduh. Jadi kita jangan nyalahin kopinya nggak enak, padahal kita yang menyimpannya salah. Oke, yang terakhir adalah setelah tadi suhu, kelembapan udara, yang terakhir adalah cahaya. Jadi kita nggak boleh nyimpen kopi itu, misalnya nih kopi ya, langsung kena cahaya matahari, sama dengan nanti bakalan panas di dalam kopinya, dan itu berakibat ya macam aku bilang tadi, kopinya bisa apek karena panas di dalam dan dia berproses lah karena panas kan, jadi kesegarannya nggak begitu terjaga. Oke, jadi itu tadi musuh kopi yang seharusnya kita jaga, teknik penyimpanannya agar kopi yang kita seduh tetap fresh. Karena itu salah satu faktor penting juga dalam menyeduh kopi. Kesegaran si kopi akan berpengaruh besar dengan nanti rasa, aroma, dan segala macam cita rasanya. Jadi buat teman-teman yang suka ngopi di rumah, home brewers, kalau teman-teman di cafe pasti udah perhatiin lah itu. Perhatikan tanggal roastingnya kalau mau beli kopi. Kenapa? Karena dari tanggal roasting kita berangkat ke kesegaran si kopi ini bakalan bisa terus kita jaga gitu. Nggak usah takut, biasa dari tanggal roasting sampai, kalau kami setelah roasting, restingnya bisa 3 sampai 1 minggu baru rasa optimalnya muncul gitu. Jadi jangan salah paham. Nggak usah takut, sumpama dapat kopi nih, ini yang saya buat ini macam ini, tanggal roastingnya 6 Januari, ini tanggal 11. Nggak usah takut karena kok 6 Januari ya, kelamaan gitu. Karena kalau kami biasanya 3 sampai seminggu itulah si kopi ini bakalan mengeluarkan rasa optimalnya setelah resting yang baik dan benar gitu. Jadi restingnya di dalam, karena kemasannya juga punya namanya valve, lubang valve. Jadi ini lubang membuang gas di dalam supaya gasnya nggak tertimbun di dalam kemasan ini gitu. Jadi itu harus teman-teman perhatikan tanggal roasting. Jadi harus selalu perhatikan, lihat tanggal roasting kalau mau membeli biji kopi. Oke, selanjutnya ini aku punya toples. Jadi ini toples yang aku pakai di bar. Jadi toples ini penting, jangan sembarangan nyimpan kopi. Jadi ini toples punya seal sendiri. Jadi ada sealnya. Jadi dia tertutup rapat, kedap udara, dan nggak kena panas, nggak lembab, jadi tetap fresh kopinya di dalam. Jadi teman-teman yang di rumah bisa beli toples sendiri lah, yang pasti dia kedap udara untuk penyimpanan kopi yang lebih baik untuk menjaga kesegaran si kopi. Dan 4 poin tadi memang harus benar-benar kalian perhatikan dalam menyimpan kopi. Dan sebaiknya belilah kopi dalam bentuk biji, karena itu lebih segar dia nanti ketika diseduh daripada kita beli bubuk gitu. Oke teman-teman, itu tadi informasi buat kalian yang hobi membeli biji-biji kopi dari manapun, terutama home brewer ataupun punya kafe. Pastikan kalian memperhatikan 4 faktor itu untuk terus menjaga kesegaran kopi kalian. Mungkin itu informasi kali ini dari saya Dika, video kali ini dari saya Dika dari Biji Hitam. Pastinya berat lagi, jangan lupa di subscribe, like, comment, share video ini untuk kemajuan channel ini. Terima kasih yang udah subscribe. Yang belum subscribe, ayo subscribe untuk informasi kopi-kopi perkopian duniawi yang bisa mungkin kalian serap ilmunya. Itu aja dari saya Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Assalamualaikum.